wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazan idza syi'ta sahlan. Okay. Kita langsung murojaah ke qawaid saja ya. Karena kosakata kemarin sudah murojaahnya. Jadi materi inti kemarin itu kita bahas apa? Isim isyarah, terus tentang apa? Badal ya. Oke, jadi isim isyarah itu ada dua, ada yang lil qarib, ada yang lil ba'id. Kalau lil qarib itu huwa, hadza dan hadihi. Hadza untuk mudzakkar, hadihi untuk muannas. Kalau yang lil ba'id sama, itu juga ada dua. Dzalika dan tilka. Kalau dzalika itu untuk mudzakkar, kalau tilka untuk muannas. Nah, kemarin juga kita belajar di bab 8. Baru sebagian pengantar kemarin kita membahas tentang apa? Badal. Ya, jadi badal itu apa? Isim yang beralif lam yang terletak setelah isim isyarah. Maka cara penerjemahannya badal dulu atau isim isyarah dulu? Badal dulu. Dan itu sudah jadi aturan. Baik, bismillah. Saya coba review kembali yang kemarin. Jadi kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari umumnya susunannya seperti ini, ya. Misalnya hadza baitun. Ini urutannya seperti ini kan? Hadza baitun. Ini rumah. Contoh yang lain misalnya. Hadihi telur, apa telur kemarin? Baydah. Hadihi bayda. Hadihi baydatun. Oke, perhatikan urutannya selalu isim isyarah tanwin, isim isyarah tanwin. Maka cara penerjemahannya itu isim isyarahnya dulu, ya. Baik yang lil qarib maupun yang lil ba'id. Ini rumah, kan? Hadza baitun, ini rumah. Hadhihi baydatun, ini adalah telur. Oke. Nah, di bab 8 kemarin kita bahas bagaimana kalau misalnya setelah isim isyarah itu tidak tanwin, tapi apa? Isim yang beral atau beralif. Ya, pilih tabih teuing payunan we. Payunan pilih mangkar teuing pados ieu caket. Nah, gitu. Eta micna tempelkeun ka itu ke si Akang gitu. Si Agan. Oke, biar semakin ini ya, kelihatan. Baik, bagaimana susunannya? Nah, jadi misalnya, dan coba perhatikan, ini kalimatnya sudah sempurna, ya. Bahasa legegnya itu jumlah mufidah, ya. Tapi tidak penting bagi kita untuk mengenal hal itu sekarang ya, nanti insya Allah. Jadi ini adalah kalimat sempurna, ya. Nah, bagaimana kalau misalnya setelah isim isyarah itu alif lam? Ya, maka kalimatnya belum sempurna. Bukan tidak sempurna, tapi belum sempurna. Kalau belum berarti akan. Nah, akan itu harus disempurnakan. Nah, penyempurnanya biasanya tanwin lagi. Oke, baik, contoh misalnya ya. Hadal baitu. Hadal baitu. Hadal baitu misalnya ya. Kabir. Baru ini sempurna, ujungnya selalu tanwin tuh kan. Hadal baitu kabirun. Maka kemarin kita sudah singgung kalau ada isim yang beralif lam yang terletak setelah isim isyarah namanya apa? Badal atau atful bayan ya. Ini saya kasih tahu dari awal, barangkali nanti ada yang nonton misalnya via online, Ustaz itu bukan badal tapi namanya ini. Iya, bisa badal, bisa isim, bisa musyar ilaih, bisa juga atful bayan. Ya.
Tapi yang paling lebih enak didengar badal. Ya. Nah, paling teriweuh gitu nya. Nah, namanya badal. Oke. Cara penerjemahannya bukan isim isyarahnya dulu tapi badalnya dulu. Maka ini apa artinya? Rumah ini besar. Bukan ini rumah yang besar, bukan. Eta mangke di bab 8. Ira bab 8? Setelah yang satu ini. Tukang dagang tanya ya wayanya alhamdulillah. Hadal baitu kabirun. Rumah ini besar. Oke ya, sempurnanya kalimatnya. Oke. Nanti kalau di jilid di bab 9 ada tambahan lagi. Ya. Baik, hadihi baydatun ini telur. Kalau pakai alif lam hadihi al baydatu. Nah, hadihil baydatu. Maka cara penerjemahannya al baydah dulu. Telur ini belum sempurna kan? Ya. Kalau misalnya antum datang ke sini dan Ustaz, hadihil baydah misalnya. Nah, Ustaz, Assalamualaikum. Pulang. Kita nggak akan paham apa yang dibicarakan. Tapi kalau misalnya dia datang, misalnya hadihil baydatu, misalnya harotun misalnya ya. Panas. Telur ini panas. Harotun. Maka ini penyempurna kalimatnya, oke? Kita gak akan dulu bahas apa namanya penyempurna kalimat. Itu yang jelas di poin bab 8 ini yang jadi tema besar, kita belajar mengenai apa tadi? Badal. Oke, buat contoh kalimat sempurna yang ada badalnya. Tidir. Oh, tidir itu sok. Dari sini lah. Hah? Apa? Oh, ente, Sugante, Abizan. Oke, boleh dari sana silakan. Hadihi sayarat hadihil. Alif lamnya samsiam. Hadihis. Hadihis sayarat. Sayaratu. Kabir. Kabiratun. Kabir. Hadihis sayaratu kabiratun. Boleh? Hadal, kalau saub itu mudzakkar. Hadal saubu nadif. Hada saubu nadif. Yo. Semampunya saja enggak apa-apa. Hadal masjid kabir. Nya tenan naon lah. Ya wes naon. Oke, hadal masjidu kabirun. Masjid ini besar, ya. Lanjut, San. Hadal maktabun wasikhun. Kan nggak boleh pakai tanwin kalau sudah ada alif belum, nah? Hadal maktabu wasikhun. Hadal maktabu wasikhun. San. Hadal waladu tabibun. Boleh juga menggunakan isim isyarah lil ba'id misalnya ya. Dzalika, tilka bebas. Ya, pokoknya isim isyarah. Anta ya akh. Ini stylenya seperti pembimbing umroh ya. Masya Allah. Amin ya Rabb. Anak mah ngadoana saya wae ya. Seperti pembimbing umroh ya. Tapi pulpen pembimbing umroh mah tuh gitu. Siap. Yo. Soalnya yana besi pembimbing umroh mah. Ya ujung. Ya. Dzalikat tufahu ladidun. Ya, apel ini lezat. Apel itu lezat ya. Beda pembimbing umroh mahnya. Ya. Fadal ya. Betul, dzalikal qamisu wasikhun. Oke. Baik, karena semuanya sudah paham, itu sebagai murojaah, kurang lebih tadi 5 menit ya kita murojaah. Sekarang kita ke kitab halaman 43. Halaman 43. Oke. Jadi ini perpaduan tinta biru ya sama hitam ya. Jadi warnanya itu juga dongker ya. Nah, gitu. Alhamdulillah ya. Tapi bagus kayaknya kalau misalnya ini Khiparuk beli yang ini, yang hijau misalnya, yang ada warna-warninya itu untuk garis bawah misalnya.
Tapi tenang lah insya Allah kabacanya. Oke. Tadi terakhir, ya silakan antum nomor 1. Ya, silakan. Anta awalan ikra. Nomor satunya Nomor 1. hadal waladu Khalidun. Khalidun wadalikal waladu Muhammadun. Muhammadun. Iya, Muhammadun. Wadzalikal kitabu Apa artinya? qadimun itu kuno. Ini Anak ini, anak ini betul? anak ini Ya, Khalid adalah Khalid itu. adalah Khalid Hmm. dan anak itu adalah Muhammad. Betul ya. Hadzal waladu Khalidun wa dzalikal waladu Muhammadun. Anak ini Khalid dan anak itu adalah Muhammad. Ahsan. Nah, ini badalnya adalah al-walad. Lanjut ya, Hadzal rajulu mudarrisun wa dzalikar rajulu muhandisun. Ya. Muhandisun. Laki-laki ini guru Ya. dan laki-laki itu insinyur. Betul ya. Laki-laki ini adalah guru dan laki-laki itu adalah insinyur. Hadar rajulu mudarrisun wa dzalikar rajulu muhandisun. Oke, sekali lagi teman-teman fokus harokatnya dhammah. Kan tidak boleh ada harokat lain selain dari dhammah kecuali kasroh. Itu pun ada 2 sebab. Pertama ada huruf jar, yang kedua mudhofun ilaih. Sesederhana itu. Oke. Boleh silakan semampunya. Hadzal kitabu jadidun wa dzalikal kitabu qadimun. Iya, betul. Kitab ini baru dan kitab itu kuno. Betul ya. Hadzal kitabu jadidun wa dzalikal kitabu qadimun. Kitab ini baru dan kitab itu kuno. Baik ya. Pemirsa. Hadhihi sayyaratu li aliyin Li aliyin. wa tilka li khalidin. Mobil ini punya Ali Ya. dan itu punya Khalid. Betul ya. Hadhihi sayyaratu li aliyin wa tilka li Khalidin. Mobil ini milik Ali dan yang itu milik Khalid. Betul ya. Nah, as-sayyarahnya itu adalah badal. Kenapa menggunakan hadhihi? Karena as-sayyarahnya muannas. Wa qad arafnahu. Nah. Lanjut. Berikutnya Liman. Hada. Hadzal babu maftuhun wa dzalikal babu mughlaqun. Ahsan. Pintu ini terbuka dan pintu itu tertutup. Betul ya. Hadzal babu maftuhun wa dzalikal babu mughlaqun. Pintu ini terbuka dan pintu itu tertutup. Ba'dahu. Liman hadhihi sa'atu, milik siapa jam ini? Ia li Abbasin. Jam ini milik Abbas. Ya, liman hadhihi sa'atu hiya li Abbasin. Milik siapa jam ini? Ya, jam itu milik Abbas ya. Li Abbasin. Lanjut berikutnya, 7. Ahadzal baitu li tabibi wa lil mudarris. Ahsan. Apakah rumah ini milik dokter? Ya. Bukan, rumah ini milik guru. Betul ya. Ahadzal baitu li tabibi la huwa lil mudarrisi. Apakah mobil ini milik dokter? Bukan, ini milik guru. Ya. Bagi teman-teman yang online ini halaman 43 ya. Oke. Baik, berikutnya silakan nomor 10. 8. Yuk. Ya, siapa? Hadiah deh Ustaz. Iya. Ahadihi darajatul Libnil. ahadihi darajatul lib nul Ada lam. nil
libnil muad Hadhihi darajatul libnil muadzini. muadzimi. Hmm. Naam. Hmm. Oh, jadi apakah ini Apakah sepeda ini apakah sepeda ini milik libnil milik anaknya muadzin? anak milik anaknya Muad? Bukan muad ya, tayanunan. Muadzin. Muadzin sudah jadi bahasa kita ya, muadzin. Naam, ya. Iya. Baik ya. Jadi baik saya uraikan ya yang ini ya. Ahadihi darajatul libnil muadzin. Naam. Nah, sini mungkin ya. Darajatu ya. Libni al muadzin. Muadzin betul tadi itu muadzin atau imam? Ya. Muadzin. Muadzin. Baik. Ahadihi darajatul libnil muadzin. Ad-darajah apa? Sepeda. Badal lah tuh. Badal ya. Oke. Ibni kenapa kasroh? Karena ada harfu jar lam. Dan dia apa? Mudhof. Mana mudhof ilainya? Al muadzini. Ini mudhofun ini. Nanti tulisan apa? Tulisan antum harus ini di kitab harus banyak, gak apa-apa. Seperti sarang laba-laba ya gak apa-apa. Ya. Masalah nanti kebaca dan tidak itu mah urusan antum sendiri ya. Oke, jadi ibni di sana itu kasroh karena ada lam harfu jar dan dia mudhof, makanya dia tidak bertanwin, tidak beralif lam tuh. Nah, al muadzininya itu adalah mudhofun ilaih. Begitu saudara ya. Oke. Berikutnya silakan nomor 9. Man hadzal waladu huwa talibu minal iraqi. Huwa talibun. Oh iya. Huwa talib. Huwa talibun minal Iraqi. minal iraqi. Siapa laki-laki ini? Ya. Dia pelajar dari Irak. Dia adalah pelajar dari Irak. Ahsan ya. Dari sini ke Irak naik angkot nomor berapa? Man hadal waladu huwa talibun minal iraqi. Siapa anak ini? Dia adalah pelajar dari Irak. Sahih. Nah, badalnya adalah al-walad. Lanjut. Adzalikal baitu jadidun la huwa qadimun jiddan. Betul. Ya. Apakah rumah ini baru? Tidak. Apakah rumah itu baru? Tidak. Rumah itu sangat kuno. Iya, boleh sangat kuno atau kuno banget. Adzalikal baitu jadidun la huwa qadimun jiddan. Apakah rumah itu baru? Bukan. Tidak. Rumah itu kuno banget. Istamir. Hadhihi sayyaratu minal Yaban wa tilka in Swiss. Mobil ini dari Jepang dan mobil itu dari Swiss. ya betul ya. Ini kosakata yang baru nih. Swiss ro amis di jero. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Swiss ro. Mobil ini dari Jepang dan mobil itu dari Swiss. Ya, kita tahu Swiss itu cuma jam saja, ternyata ada juga mobil ya. Ada lagi ayah ya. Oke, lanjut 12. Hadza sikinu min Almania wa tilka mil'aqatu min Inglaterra. Ahsan. Pisau ini dari Jerman dan
Ya betul ya. Hada sikinu min Almania wa tilkal milaqatu min Inkaltara. Pisau ini dari Jerman dan sendok itu dari Inggris. Ini kosakata yang baru, sikin dan Inkaltara. Nah, sikin Almania, Almania juga sama. Almania itu apa artinya? Jerman. Baik, kita baca dari awal ya. Barang-barang biar semuanya kebagian. Hilangkan kekakuan di lidah. Masalah cicilan masing-masing nantilah diingatkannya ya. Jangan dulu kepikiran. Hadal waladu Khalidun wa dzalikal waladu Muhammadun. Yo. Hadar rajulu mudarrisun wa dzalikar rajulu muhandisun. Hadal kitabu jadidun wa dzalikal kitabu qadimun. Ya, hadhihi sayyaratu li Aliyin wa tilka li Khalidin. Hadzal babu maftuhun wa dzalikal babu muglaqun. Liman hadhihi sa'atu hiya li Abbasin. Ahadal baitu lit tabibi la huwa lil mudarrisi. Ahadihi darrajatu libnil muadzini. Na'am. Man hadzal waladu huwa talibun minal Iraqi. Adzalikal baitu jadidun la huwa qadimun jiddan. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Swisra. Hada sikinu min Almania wa tilkal milaqatu min Inkaltara. Baik, kita lihat yang bawahnya. Iqra al-misala al-atiyah summa hawil al-jumal al-atiyata mislahu. Bacalah contoh berikut, kemudian rubahlah kalimatnya seperti contoh. Contoh, hada kitabun. Dirubah jadi badal. Jadi apa? Hadal kitabu li Muhammadin. Kitab ini milik Muhammad ya. Baik, saya baca, nanti teman-teman betulkan ya. Hada tabibun. Langsung pakai alif lam. Hada tabibu minal Hindi. Nomor 2, hadihi sayyaratun. Betul. Dzalika waladun. Ibnul mudarrisi. Nah, gitu ya. Tilka sa'atun. Min Swisra, betul. Hadza baitun. Hadza qalamun. Dzalika rajulun. Muadzinun. Dzalika rajulu muadzinun. Hadihi baydatun. Hadza mindilun. Hadihi hakibatun. Nah, sekarang kita lihat gambar latihan berikutnya. Ini ada gambarnya. Iqra'il misal al-atiyah summa kawin as'ilatan wa ajwibatan mislahu. Bacalah contoh berikut, kemudian jadikanlah pertanyaan dan jawaban seperti contoh. Contoh ini gambarnya kitab, berarti pertanyaannya liman hadal kitabu, antum nanti jawab hadal kitabu li Muhammadin. Langsung pakai bahasa Arab biar kita dapat zauq lugawinya ya. Cita rasa bahasanya. Baik, sekarang nomor 1 siapa? Kira ana nunarosna. Iya. Siap. Liman hadal qalamu? Hadzal qalamu li Abbas. Ahsan. Liman hadal miftahu? Hadzal miftahu li Ali. Hadza miftahu li Aliyin. Sahih. Liman hadhihi sayyaratu? Ya.
Hadihis sayaratu Sariroti. hadihis sayarati Ya. sayaratil mudiri Lil mudiri. mudiri Ya, pakai li ya. Oke. Liman hadhil baqaratu? Hadhil baqaratu fallah. Lil fallahi. Lil fallahi. Ya, jadi sapi betina ini milik petani. Liman hadhil haqibah? Hadhil mukibatu Haqibatu haqibatul lil mudarrisi. Ahsan ya. Liman hadal kursiyu? Hadzal kursiyu li'ammari. Liammarin ahsan. Liman hadih jantan betina ini? Wis apalan. Oke. Kan nanti kalau jantan dan betina saya ingat pertanyaannya beda, betul? Iya, makanya saya tanya antum apalan ya. Hadhi ukhtun. Ya, liman hadihi dajajah? Hadhihi dajjajatu libintil fallah. Ahsan. Liman hadihi sa'ah? Hadhihi sa'atu libnil mudiri. Libnil mudiri. Liman hadal bait? Hadal baiti lit-tabib. San. Liman hadihil mil'aqatu? Liman hadihil mil'aqatu? Lakatu hadal ahadihil mil'aqat Hadihil mil'aqatu hadihil mil'aqatu lit tolibi lit tabibi. Oke? Lit tabibi. Baik ya. Nah, sekarang kita lihat teman-teman, isim itu kalau dia diawali atau diawali dengan huruf jar maka jadi kasrah. Fil masjidi misalnya. Fil masjidi, kan? Alal maktab misalnya. Alal maktabi jadi kasrah kan? Nah, apa yang menjadi sebab dia jadi kasrah? Karena ada huruf jar. Sekarang ada huruf jar tapi tidak berubah, ya. Contohnya misalnya ini kosakata yang baru ya. Fil mustashfa. Mustashfa. Nah, tangge bising hasa dibaca. Mustashfa ya. Nah, ini kan mustashfa. Ini meskipun ada huruf jar, dia tidak berubah. Terjadi mustashfi misalnya. Sampai hari kiamat ya tidak akan berubah, tetap mustashfa. Oke? Contoh lain misalnya ya. Ala Musa misalnya. Nah, jadi kalau ada alif-alif yang morengkel begini, ya, itu dia tidak boleh kasrah. Tetap aja. Kebayang ya kalau kosakata bahasa Arab semuanya gini enak, ya, bacanya, baca kitab itu ya. Ala Musa fil mustashfa. Bisa dipahami? Namanya apa? Nanti jilid 3 bab 1. Namanya isim maksur ya. Nanti jilid 3 bab 1. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Jadi enak antum kalau menemukan yang seperti ini, baik alif morengka maupun alif pokoknya diakhiri dengan alif, maka dia tidak boleh apa? Berubah. Oke? Baik. Ta'amal amsilatal atiyata, perhatikan contoh berikut ini. Baik, kita baca bareng-bareng ya. Al-baitu. Fil baiti. Minal baiti. Ilal baiti. Al-mustashfa. Fil mustashfa. Minal mustashfa. Ilal mustashfa. Amrika. Fi Amrika. Min Amrika. Ila Amrika. Almania. Fi Almania. Min Almania. Ila Almania. Ya. Oke, ada pertanyaan? Hal indakum soal? Oke.
Sekarang kita masuk ke halaman 40. Gancang ya diajar di dia mah. Ya, alhamdulillah. Baik, siapa sekarang? Kalau kita target jilid 1 2 bulan misalnya, hebat sekali ya antum. Kalau misalnya ini 2 bulan selesai jilid 1, hebat ya. Nah. Ya, kalau misalnya ternyata 1 bulan setengah, hebat sekali numpang nang ikut 2 kali ya teman. Oke. Sahan enak? Ya, nomor 1 Ustaz, silakan boleh. Hadza li tabibi Nah tabibi. Apa yang melatar belakangi dia dibaca jadi kasroh? ada lam. Ayalam, mana lamna? Tabib li alif lam to. Hah? Alif lam memang. Ya. Jadi Hadza li tabibu hadat tabibu. Hadza tabibu min in qallat Min in kal tarwa. in kal tarra kal tarra. Iya. Dokter ini Dokter ini dari Inggris. dari Inggris. In kal tarwa itu artinya Inggris. Lanjut berikutnya. Dahaba Zahaba Hamidun ila Faransa. 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 Apa artinya? Habis ya. Apa? Hamid telah pergi Telah pergi ke Prancis. Prancis, betul ya. Hamid telah pergi ke Prancis. Dahaba Hamidun ila Faransa. Lanjut Ustaz. Mahmudun maridun. Huwal ana fil mustashfa. Tuh kan mustasfa tetap. Artinya? Mahmud sakit, dia sekarang di rumah sakit. Ya betul ya. Mahmud maridun huwal ana fil mustasfa. Mahmud sakit, dia sekarang berada di rumah sakit ya. Nah. Antum badan harus kuat ya, jangan sakit. Nyai kali-kalimat tenanawan tapi tekop kehujanan riut. Katisan riut ya, fisiknya harus kuat ya. Makanya harus antum rajin olahraga ya, biar umur antum panjang. Umur di sini bukan umur hakiki angka tapi kekuatan. Ya. Kekuatannya biar ini. Jadi antum harus olahraga itu supaya antum masa tua nanti itu tidak ngarepot batur. Ya. Kalau misalnya kita ditakdirkan panjang umur, tapi kemudian kita menyusahkan orang lain gara-gara fisik kita monoyot atau monoyot. Nah, apa namanya? Kasihan orang yang hidup. Maka syukur-syukur kalau misalnya kita panjang umur misalnya ditakdirkan tapi kondisi fisik kita kuat ya. Ingat, manusia setiap ini laki-laki ya. Laki-laki kalau sudah usia 30 tahun maka per tahun dia akan kehilangan 1-2% massa otot. Ya, 1-2% massa otot. 1% massa otot itu kehilangan 4-5 urat-urat persendian fungsi. Makanya kalau misalnya yang sudah 30 tahun terus naik tiap tahunnya berkurang terus. Kalau naik tangga misalnya ya, asa capek cenanya. Dari dulu tangga itu seperti itu. Ya. Nah, kenapa kita merasa capek? Karena kita tidak dibalut dengan kekuatan. Tulang kita tidak dibalut dengan otot. Maka harus sehat. Ya, banyak penuntut ilmu saya sering lihat, kemana sih ini sakit, kemana sih ini sakit, kemana sih ini sakit. Maka kalau misalnya kita sebagai penuntut ilmu juga harus mengagendakan apa namanya? Olahraga apapun olahraganya, pingpong segala macam. Silahkan lah. Ya, kumaha resepna masing-masing. Ya. Yang jelas harus ada olahraga untuk menunjang kita menuntut ilmu. Oke? Siap? Nah, ya. Mahmudun maridun huwal ana fil mustashfa ya. Harus kita memiliki badan yang sehat ya. 4. Ya. Abdullah pergi dari Jerman ke Inggris. Betul ya. Dhahaba Abdullahi. Nah, abdu di sana mudhaf, lafaz Allahnya mudhafun ilaih.
min Almania ilan Kaltara. Ya. Nanti beda ya antara Inggris dan bahasa Inggris itu beda. Ya. Almania ilan Kaltara. Lanjut berikutnya 5. Hadal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Ahsan. Ya. Kitab ini milik Isa dan kitab itu milik Musa. Betul ya, kitab ini milik Isa dan kitab itu milik Musa. Hadal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Ahsan. Terakhir. Hadal muhandisu min Amrika. Insinyur ini dari Amerika, betul ya. Baik, kita baca bareng-bareng. Hadat tabibu min Inkaltara. Hadat tabibu min Inkaltara. Dhahaba Hamidun ila Faransa. Dhahaba Hamidun ila Mahmudun maridun. Mahmudun marid. Huwal ana fil mustashfa. Wal ana fil mustashfa. Dhahaba Abdullahi min Almania ilan Kaltara. Dhahaba Abdullahi min Almania. Hadal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Hadal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Hadal muhandisu min Amerika. Hadal muhandisu min. Baik, kita akan belajar lafad kemarin sudah dicatat ya. Kalau kita menemukan lafad tahta ya. Nah, tahta kemudian amama terlahir ala khalfa. Ya, tahta artinya di bawah, amama di depan, khalf di belakang. Ya. Kalau misalnya saya bilang ini, yang di belakang, diam, belakang kan, kata Ya. Tapi kalau misalnya, yang di belakang, jep, belakang kan nih. Itu bahasa Arab dibedakan. Kalau khalf itu artinya begini, yang di belakang, diam, khalf itu. Yang di belakang, jep, waro'a. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah datang waktu pagi kecuali akan dibarengi dengan 2 malaikat, kan? Nah, ketika si hamba tersebut berinfak, maka yang didoakan oleh malaikat itu adalah di sampingnya, Allahumma a'ti munfikon khalafan. Allahumma a'ti munfikon khalafan. Allahumma munfikon khalaf, kan ada khalaf kan? Khalafan. Coba di buku-buku atau di mana diterjemahkannya gini. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak di pagi hari ini khalafan, ganti. Padahal khalaf itu apa artinya? Belakang. Apa maksudnya? Nah, ini bukti Nabi Muhammad SAW bersabda itu min absahil Arab. Ya, adalah orang Arab yang paling fasih. Makanya teman-teman kalau misalnya belajar nahwu dan shorof, dipraktekkan ke Al-Qur'an, itu hanya memahami Al-Qur'an 15-20%. 80%-nya adalah ilmu balaghah. Balaghah bukan balaga ya. Ilmu balaghah. Ya, dan durusul lughah semuanya ini nahwu dan shorof. Jadi ilmu balaghah itu untuk memahami Al-Qur'an, memahami hadis. Nah, di sini Nabi pas mengatakan khalaf. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak di pagi hari ini khalaf, ganti. Maksudnya apa? Di seharian itu kita beraktivitas, kita bekerja, kita kasab gitu kan. Rizki itu ada di belakang kita. Nuturkan. Kalau kita berinfak di waktu pagi, khalaf itu. Jadi kemanapun kita pergi, kita misalnya mengajar, kita misalnya berdagang, kita misalnya pokoknya kasab lah. Maka ketika kita berinfak, harta kita, rezeki kita itu akan ada di belakang kita. Bisa dalam arti kemudahan, bisa dalam arti baturmanya dordar kumaha gitu. Tapi kalau misalnya ada sebagian orang yang mudah, bisa jadi dia itu punya punya keistimewaan, dia suka berbagi di pagi hari. Sedekah, ya, sedekah subuh ya, atau Jumat berkah,
Nah, tapi satu lagi malaikat akan mendoakan bagi orang yang ada kesempatan untuk berinfak, tapi dia tidak berinfak. Kata malaikat yang satunya lagi, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah binasakanlah orang yang pelit ini hartanya gitu. Jadi sederhana sebetulnya ya. Kalau misalnya kita ingin cukup bahasanya rezeki itu, maka kita harus berbagi. Dalam hadis sahih, hadisnya hadis qudsi ya. Allah ya ibna Adam, kata Allah, ini hadisnya riwayat Muslim. Ya ibna Adam unfik alaik. Hai anak cucu Adam, berinfaklah kalian, nanti aku akan menggantinya. Tuh bahasa nanti. Jadi Allah akan mengganti kalau kita mau mengeluarkan. Hadisnya hadis qudsi sahih. Oke? Jadi ini adalah mana khalaf. Kalau antum misalnya menerjemahkan secara nahwu shorof, selesai kitab Durus Lughah sampai jilid 4 selama 1 tahun, antum hanya bisa menerjemahkan seperti itu saja. Ya Allah berikanlah ganti terhadap orang yang berinfak ini. Gitu. Tapi tidak mendalami setiap lafadznya. Apalagi nanti kenapa Allahumma tidak ya Allah misalnya ya. Allah kenapa tidak ya Rabbi? Kenapa tidak Robba? Kenapa Nabi mengatakan Allahumma? Nanti ini dibahas di pembahasan munada. Kemudian kenapa di sini bisa saja begini, Allahumma a'ti khalafan munfikon. Bisa saja urutannya seperti itu. Tapi gini, Allahumma a'ti munfikon khalafan. Dan a'ti ya. A'ti itu panjang. Terus saya segitunya pokoknya namanya. Gitu ya Pak, ilmu balaghah. Ya. Kun saburan. Jadi antum kalau misalnya belajar lebih dalam lagi bahasa Arab, maka nanti akan betul-betul memahami gaya bahasa Nabi, kemudian gaya bahasa Al-Quran, itu berbeda dengan gaya bahasa orang-orang Arab pada umumnya. Ya, Masya Allah. Ada mujizat Al-Quran, ada mujizat Al-Quran itu mujizatnya abadi. Salah satu mujizatnya yang abadi itu adalah mujizat bahasa. Ya. Nah, tugas akhir saya tentang mawadi'ul fa fi jawabi syarat fil Qur'anil Karim, judulnya. Penempatan huruf fa dalam jawab syarat dalam Al-Qur'anil Karim. Jadi Allah menempatkan huruf fa dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu pada tempatnya konsisten. Menempatkan huruf apa? Fa pada jawab syarat konsisten. Cari antum buku mana saja, atau misalnya kitab suci mana saja, atau misalnya buku yang konsisten gramatikalnya, dari halaman awal sampai halaman akhir konsisten gramatikalnya, coba cari. Itu nggak akan menemukan kecuali Al-Quran. Bayangkan itu baru fa. Ya. Allah meletakkan kurang lebih ada di 12 tempat huruf fa itu konsisten, bukan ada di 12 ayat, di 12 tempat itu dari awal sampai akhir konsisten. Ya. Contohnya, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kenapa di sana ada fa? Ya. Kenapa di sana ada fa? Apa bedanya dengan gini? Idza qumtum ila sholati ighsilu wujuhakum. Secara bahasa Indonesia mungkin betul, tapi secara nahwu itu harus ada fa. Nah, itu ketika ada amr, ada nahi, ada istifham, ada jamid ya, ada qad, ada lan ya, ada sin, ada saufa, ada ka'annama dan seterusnya. Ada 12 tempat ya, nanti antum belajar insyaallah ya. Oke, itu bahasa Arab. Oke, maka kalau misalnya kita sudah dipilih oleh Allah dan harus disyukuri di antara sekian banyak orang yang mungkin sibuk segala macam itu kan, ternyata kitalah yang dapat kesempatan untuk belajar bahasa Arab, dan teman-teman yang online pun juga sama ya. Maka jangan disia-siakan, harus disyukuri ya. Nah, ini adalah cara Allah untuk mengantarkan takdir kita. Faqulun muyassarun lima khuliqalah, seseorang akan dimudahkan menuju takdirnya. Ya. Oke ya, jadi sekali lagi amama, tahta, khalfa itu adalah mudhof, maka kata setelahnya itu harus mudhofun ilaih. Baik, kita baca coba ya. As-saburatu amama at-talibi wa hiya khalfal mudarrisi. Yo. As-saburatu amama at-talibi wa hiya khalfal
Ya, sekali lagi ya, harus refleks, ada amama, ada khalfa, ada tahta, kedepannya harus mudhofun ilaih. Dan dia bukan huruf jar catatannya, dia bukan huruf jar, dia isim. Tahta itu. Tahta amama khalf itu isim. Karena ada sebagian yang mengatakan itu bukan huruf. Karena ini bisa berubah. Kalau huruf tidak mungkin bisa berubah. Kalau tahta nanti min tahti ha, kan? Min tahti ha. Amama bisa jadi amami, khalfa bisa jadi khalfi dan seterusnya. Tapi kalau huruf tidak mungkin ada perubahan. Ala selamanya ala, fi selamanya fi, min selamanya min. Baik, ayna sayyaratul mudarrisi hiya amamal madrasati. Yo. Ayna sayyaratul mudarrisi hiya amamal madrasati. Ayna baitul imami khalfal masjidi. Ayna baitul imami Aina jalasa Hamidun jalasa khalfa Mahmudin. Aina jalasa Hamidun jalasa khalfa. Dhahaba Ammarun ilal masjidi wa jalasa amamal mihrabi. Dhahaba Ammarun ilal masjidi wa jalasa amamal mihrabi. Oke ya. Baik, silakan hapus. Foto dulu. Arsipkan, fotonya harus pas ya. Biar nanti di PDF-kan kita punya catatan digital. Kita masuk bab 9. Lewang sok ngarah ka film. Oke ya. Oke, teman-teman baca dulu tidak sebelumnya bab 9 kita akan membahas apa? Hah? Belum? Belum. Oh, tawadu imannya sadayana beda iman. Oke. Tawadu ya. Kira-kira kita akan bahas apa? Silahkan. Hah? Hah? Sifat. Oke. Di bab 9 ini kita akan lihat, pokoknya gini teman-teman. Materi bab 1 jilid 1 akan terus ketarik sampai jilid 4. Bab 2 akan ketarik di bab 3, bab 3 akan ketarik di bab 4. Terus setiap bab nanti akan iringan. Tahu meri? Tahu meri? Meri 1 di ya nanti namanya teh digiringkan kata ayat 2 nuturkeun. 3 nuturkeun dugikeun ka banyak merina. Moal anu kalewat gitu. Kami misalnya naon namina teh aya nu kalewat apal si petani mah nya. Wah, ieu kurang gitu kan. Amanah hiji deui. Nah itulah ibarat meri. Tahu meri? Oke. Jadi akan terus ketarik sampai jilid 4. Artinya teman-teman gini, saran saya kalau misalnya nanti ketinggalan satu pertemuan misalnya ya, sebelum nanti kita masuk ke pertemuan berikutnya, nonton dulu di Facebook yang sudah disediakan oleh tim kita, untuk minimal kita tidak bingung lah materi apa nanti yang akan dibahas berikutnya, karena akan terus nanti berkelanjutan ini terus ketarik sampai kemudian nanti jilid 4. Makanya kalau misalnya kita tidak paham, bisa jadi pertama kita ada mata rantai yang putus, yang kedua rantainya sudah ngahiji, gitu kan? Tapi kemudian kita banyak pikiran. Ya. Makanya ini ulang-ulang gini, apa maksudnya? Ulang-ulang kenapa ini? Oke. Nah, coba perhatikan ya. Misal, Dalika misalnya mudarrisun. Apa artinya?
Itu guru. Gayanya cuman segini dari bab 1 sampai bab 8. Ya, sampai bab 7 lah, karena bab 8 badal kan. Posisinya selalu seperti ini urutannya. Dzalika mudarrisun. Pertanyaannya, apakah kalimat ini sempurna? Sempurna? Sempurna. Oke. Ini guru. Sudah sempurna. Baik. Contoh yang lain misalnya ya. Tilka. Itu guru perempuan. Tilka mudarrisatun. Itu adalah guru perempuan. Oke. Ustaz itu teh sin. Ya nonem nanti pacampurnya. Sin itu ada yang gini ya teman-teman ya. Link ke AB nyerat. Non beda-beda. Ada yang gini sin itu ya. Ada yang gini. Nah, ini dalam hot nasakh, ini dalam ruk'ah. Nah, kalau titik tiganya gini kan? Nah, antum makan titik gio ya. Nah. Ini titik itu kotak set. Nah, tapi kalau dalam hot nasakh, ruk'ah gini. Ini titik 3. Ya. Antum makan gio. Nah, ini bisa nyimpan anak ayam di sini ya. Oke. Terus nanti fa. Ini dalam hot apa? Nasah ada lingkarannya kan? Tapi kalau dalam hot ruk'ah tidak boleh ada lingkaran tutupan. Tuh. Qaf. Tuh. Tidak boleh ada lingkaran. Kalau dalam ruk'ah qaf. Oh, samping. Ini titiknya ke samping. Kaf. Ini dalam hot nasa dalam ruk'ah seperti kan gini kaf itu. Ini kalau ditarik ke sini sama. Tuh kan? Nah, antum mana tulisannya? Nuya atau nuya? Nah. Kapan-kapan ya belajar nokaria mah. Ini mah fardu kifayah. Oke. Nah, di bab 9 kita sekarang akan menambahkan lanjutan dari kalimat sempurna, penggalan kalimat sempurna ini. Saya dalika mudarrisun. Nah, ini ada tambahannya ya. Goniyun misalnya. Goniyun. Apa artinya? Itu adalah guru yang kaya. Itu adalah guru yang kaya. Nah, kata yang bertanwin setelah yang bertanwin, kata yang bertanwin setelah yang bertanwin namanya naat. Kita pakai istilah naat saja, biar lebih konsisten nanti ke depannya. Oke? Jadi bagaimana menerjemahkan naat itu? Terjemahkan saja yang. Oke? Jadi apa naat itu? Sifat. Diterjemahkannya yang. Jadi itu adalah guru yang kaya. Ini naat, dan naat itu dia itu harus mengikuti kata sebelumnya yang disifatinya. Itulah yang disifatinya namanya man'ud. Nah, namanya apa? Man'ud. Perhatikan. Naat harus mengikuti man'ud pertama dari segi muzakkar dan muannas. Maka tidak bisa naatnya muannas, ari man'udna muzakkar, gak bisa. Jadi maksudnya begini, tidak bisa dzalika mudarrisun goniyatun, gak bisa. Oke, maka kita harus membuat ketentuan. Ketentuan. Pakai bahasa Indonesia dulu ya. Ketentuan naat dan man'ud. Oke. Pertama, harus sama dari segi jenisnya. Baik, ketika disebutkan jenis, jinsiyah, jenis,
itu adalah mudzakkar dan muannas. Jadi gak bisa di sini misalnya ya. Nah ini dzalika mudarrisun goniyatun gak bisa. Makanya ini coba lihat. Bagaimana kalau itu guru perempuan yang kaya? Tilka mudarrisatun goniyatun. Oh kan? Tidak bisa goniyun. Goniyatun. Oh. Kenapa? Karena naat dan manut itu harus sama dari segi jenisnya. Goniyatun di sini naat. Mudarrisah manut. Oke. Pertama harus sama dari segi jenisnya. Yang kedua harus sama dari segi harokat. Harokat. Kenapa di sini goniyatun? Karena manutnya domah, gitu kan? Kenapa ini domah? Domah. Oke, kita bikin yang kasroh misalnya. Di masjid yang besar. Fi masjidin kabirin. Di masjid yang bersih. Fi masjidin nadhifin. Di atas rumah yang besar. Fi ala baitin kabirin. Gitu. Jadi harus sama dari segi jenisnya, mudzakkar dan muannasnya. Yang kedua harus sama dari segi harokat. Segini dulu saja. Nanti ada yang ketiga. Oke. Nah nanti bagian yang kedua ada lagi tambahan yang ketiga ya. Jadi ini kita cukup 2 saja. Jadi diterjemahkannya naat itu apa? Untuk lebih sederhananya apa? Yang. Oke. Sebagian ada yang mengatakan naat, sebagian ada yang mengatakan sifat, sama saja. Ketentuannya sama seperti itu. Coba kalau misalnya sifat mausuf pasangannya. Kalau naat man'ut. Saya tidak terlalu memperhatikan perbedaan istilah. Karena dalam nahwu juga ada madhab ya, ada madhab Kufah, ada madhab Basra, dua-duanya itu kadang beda-beda istilah, tapi istilahnya itu tetap saja dibacanya sama, ya, dibacanya sama, hanya perbedaan mustalahat, ya. Jadi ada juga madhab dalam nahwu ya, tapi tidak terlalu kemudian membuat kita agak sensitif lah, seperti fikih, enggak. Ya, jadi bahasa juga sama. Apakah penting? Penting. Belajar sakofatul lugawiyah atau furuk lugawiyah seperti itu atau furuk al-mustalahat itu penting. Tapi nanti tidak disarankan untuk kita yang masih dasar ya. Nanti kita belajarnya minimal setelah selesai kitab Durusul Lughah. Ya. Setelah selesai Durusul Lughah, saya sarankan misalnya ke kitab Mulakhas atau ke kitab Nahwu at-Tatbiki ya. Yang mutawasit levelnya itu ya. Oke, karena masih banyak kekurangan-kekurangan yang saya lihat di kitab Durusul Lughah ini kalau misalnya membuka ilmu nahwu secara lebih luas lagi. Ya. Jadi teman-teman misalnya kalau sudah di wisuda kitab Durusul Lughah jangan dulu berbangga, wah saya sudah selesai nahwu, masih panjang perjalanannya. Oke, maka terus belajar biar kita terus menambah wawasan. Baik ya, sekarang kita ke kitab. Boleh. Sama dari segi jenisnya tuh maksudnya mudahnya? Bukan mudah, mudzakkar dan muannasnya. Laki-laki dan perempuannya. Makanya disebutnya jenis. Ya. Kalau di buku Nahwul Amri disebutnya nawa. Ya. Yutabiku ma'an nawa, harus sama dengan jenisnya. Maksudnya mudzakkar dan muannasnya. Oke ya, baik. Siapa yang mau baca? Silahkan. Ada waktu ya, 10 menit lagi. Baik, siapa yang mau baca? Coba, 4 baris. Silahkan. Antum besok? Siap. Antum tenanan bulan ini mah antum. Sebulan. Ya. Bulan nanti baru antum Antum 2. Di gilir ya. Ya, baca. Man hadzal rajulu, Terjemahkan dulu. siapa
siapakah laki-laki ini? Ya. Huwa Abbasun. Mm-mm. Dia adalah Abbas. Mm-mm. Abbasun tajirun. Abbas seorang pedagang. Iya, betul. Abbasun tajirun goniyun. Abbas adalah seorang pedagang yang kaya. Ahsan. Baik ya. Man hadar rajulu, siapa laki-laki ini? Ar-rajulu Abbas. jadi apa? Badal. Nah, ulang-ulang ya teh. Badal ya. Huwa Abbasun, dia adalah Abbas. Abbasun tajirun. Abbas adalah pedagang. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbas adalah seorang pedagang yang kaya. Ghaniyun. Naat, mana manutnya? Tajirun. Kenapa naatnya muzakkar? Karena manutnya muzakkar. Kenapa naatnya dhammah? Karena manutnya. Waduh, hebat ya. Baru dua. Ada 3. 4 bahkan. Tapi kita nyicil dulu ya. Oke, lanjut berikutnya, 4 baris berikutnya. Silakan. Antum mau ulang-ulang? Wes ya. Hamidun mudarrisun. Hamid adalah guru. Ya. Hamidun mudarrisun jadid. Hamid adalah guru yang baru. Ya. Ma hadza, siapa ini? Hadza tufahun. Apa ini? Ma hadza, apa ini? Hadza tufahun. Ya. Apa? Oke. Hamidun mudarrisun. Hamid adalah guru. Hamidun mudarrisun jadidun. Hamid adalah guru yang baru. Jadidun naat mudarrisun manut. Kenapa naatnya mudzakkar? Karena manutnya mudzakkar. Kenapa naatnya dhammah? Karena manutnya dhammah. Ma hadza, apa ini? Hadza tufahun. Ini adalah apel. Siapa berikutnya? 4 baris berikutnya. Siapa? Silakan. At-tufahu fakihatun ladidatun. Apel itu buah-buahan yang lezat. Buah yang lezat. Madzalika, apa itu? Dzalika usfurun. Iya. Itu burung kutilang. Jangan diterjemahkan. Itu adalah uspur, udah aja gitu. Ya. Itu adalah usfur. Jadi nanti gini, ada teknik kita menerjemahkan aslinya. Ada kita itu menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi pokoknya nama uspur, weh. Itu adalah apa? Uspur. Apa uspur itu? Coba lanjutkan. Al-usfuru ta'irun saghir. Nah itu ya. Uspur itu adalah Burung yang kecil. iya. Baru kan pahamnya sekarang ya. Hada tufahun. Ini adalah apel. At-tufahu fakihatun ladidatun. Apel itu adalah buah yang lezat. Mana naatnya? Ladidatun. Mana manutnya? Fa. Kenapa naatnya muzakkar? Kenapa? Ya itu maksud saya. Tenang dulu. Antum tuh pada diganti. Antum tos. Ladidatun itu adalah naat. Naatnya kenapa muannas? Karena manutnya muannas. Jadi gak mungkin begini ya. Atufahu fakihatun ladidun. Gak bisa. Nanti ada soal menerjemahkan dari Arab ke Indonesia, Indonesia ke Arab dari saya ya. Biar terbiasa. Ma dzalika, apa itu? Dzalika uspurun. Itu adalah uspur. Al uspuru ta'irun saghirun. Uspur itu adalah burung yang kecil. Nah, gitu ya. Oke. Nah, saghirun itu adalah naat. Mana manutnya? Ta'irun. Kenapa naatnya muzakkar? Karena manutnya muzakkar. Kenapa naatnya dia itu dhammah? Karena manutnya dhammah. Ahsan. Lanjut. So. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Ya. Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Wes ya. Nya itu. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Sahlatun naat, lughatun itu manutnya. Lanjut. Al-Arabiyyatu lughatun jamilatun. Bahasa Arab adalah bahasa yang indah. Masya Allah ya. Nanti keindahannya kalau kita dalamnya lewat balaghah ya. Antara Rahman, Rahim.
Aduh, eta tanya. Kami kalau kita baca Al-Qur'an, kita menemukan pola-pola yang seperti itu, kita bakal tahu oh ini maksudnya begini, oh ini maksudnya begini. Terjemahannya sama. Rahman Rahim itu artinya Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Menyayangi. Tapi beda maknanya. Oke? Nanti kan dulu ya, dimusyawarahkan dulu. Selesaikan dulu ini. Ya. Nanti baru kalau sudah ini juga nggak akan kebalaghah. Selesaikan dulu ini, nanti ganti kitab untuk mendalami nahwu ya. Pakai kitab apa? Yang levelnya ini mubtadi itu pemula. Ini mutawasid. Nanti ada yang nanti balaghah mungkin setelah mutawasid. Ya. Sabarnya. Pokoknya nama antum kayak badai kabalaghah antum bakal lintuh. Anda di dia tuh dah naon namanya teh? Dijamin antum nya. Insya Allah lintuh lah komentar badai balaghahnya. lanjut. Ya betul ya. Al-Arabiyatu lughatun jamilatun. Bahasa Arab adalah bahasa yang indah. Jamilatun jadi naat, lughatunnya man'ud. Nah ini ya, Ammarun talibun mujtahidun. Ammar adalah pelajar yang bersungguh-sungguh. Mujtahidun itu naat, lughatun man'ud. Nah di sini wa Mahmudun talibun kaslanu. Kenapa kaslanu di sana? Memang naat kaslanu, tapi kenapa tidak bertanwin? Tidak ngikut ke talibun? Ya. Jawabannya nanti. Pokoknya setiap yang berakhiran alif dan nun tidak boleh bertanwin. Ila yaumil kiamah. Setiap yang berakhiran alif dan nun sekali lagi tidak boleh bertanwin. Nanti berarti pertemuan berikutnya ya. Saya akan jelaskan apa maksud dari pola ini. Kenapa dia tidak bertanwin. Nanti ya insya Allah. Terakhir. 4 baris terakhir. Silakan. Man anta, siapa kamu? Ana talibun, saya pelajar. Iya. Anta talibun jadidun, apakah kamu pelajar yang baru? Naam, ana talibun jadidun. Ya, saya pelajar yang baru. Ahsan. Man anta, siapa anda? Ana talibun. Saya adalah pelajar. Anta talibun jadidun, apakah anda santri yang baru? Jadidun di sana jadi naat, man'utnya adalah talibun. Naam ana talibun jadidun. Jadidun naat, talibun man'ut. Alhamdulillah. Baik, saya tutup dulu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan nanti setelah ditutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.